Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz kita yang ganteng, Ustadz Nur Fadillah, Ustadz Tile, Ustadz Sofyan, host kita, para ibu, jamaah, bapak, apa kabar Pak kabarnya? Baik ya, ibu-ibu sehat semua, sehat? Alhamdulillah. Serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik yang Allah jadikan sebagai contoh suri toladan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya ketika sudah diangkat menjadi Rasul dan menjadi Nabi, tapi Rasulullah Muhammad pun sejak lahir, bagaimana beliau dididik, maka inilah cara yang terbaik kita untuk mengasuh anak dengan pola asuh Islami, agar anak-anak kita tidak menjadi anak yang manja dan berpangku tangan hanya kepada orang tuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad terlahir dari rahim seorang ibu, karena memang beliau itu adalah manusia sama dengan kita. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Rasulullah Muhammad itu manusia sama dengan kita, hanya bedanya Rasulullah Muhammad diberikan wahyu oleh Allah. Maka kalau Rasulullah Muhammad kita makan, maka Rasulullah Muhammad pun makan. Kalau kita minum, maka Rasulullah Muhammad pun minum. Kalau kita dilahirkan dari seorang ibu, maka Rasulullah Muhammad pun dilahirkan daripada seorang ibu. Kalau kita tidur, maka Rasulullah Muhammad pun tidur. Cuma tidurnya Nabi sama tidur kita beda. Nabi Muhammad itu wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah Muhammad itu kalau tertidur, matanya boleh terpejam, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Kalau ibu-ibu ini kalau tidur ngorok nggak ibu? Manusia. Maka Rasulullah Muhammad pun kalau tidur ngorok. Rasulullah Muhammad, kata sahabat Abdullah bin Abbas, jika tidur mengeluarkan suara dengkuran. Dengkuran itu bahasa sini apa? Ngorok. Jadi ibu-ibu kalau punya suami tidurnya ngorok, biarin. Itu sunnah Rasul. Dilahirkan dari seorang ibu bernama Aminah. Ada nama Aminah di sini? Maimunah, Marsiti, Mas Turoh, Mas Ngidah, ada nggak? Dilahirkan dari rahim seorang ibu namanya Aminah. Perhatikan, Rasulullah Muhammad menjadi manusia terbaik, nasabnya pun nasab terbaik, karena beliau memang dilahirkan ke muka bumi ini atas berkat doa manusia terbaik bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nasab Rasulullah Muhammad jelas, nasabnya bersambung sampai dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Muhammad punya ayah, manusia hebat, namanya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Quraisy bin Kinanah bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Coba ulangi, 1, 2, 3. Ya udah di lagu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Pokoknya nyambung sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka begitu Rasulullah Muhammad lahir pun menjadi suri toladan untuk kita. Ini jarang dibuka nih. Mengapa? Ketika Rasulullah Muhammad lahir, lihat, perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad lahir dari rahim seorang ibu namanya Aminah. Usia 7 hari Rasulullah Muhammad itu diakekahkan dengan 2 ekor kambing. Ibu punya anak sudah akekah belum? Ini pola asuh secara Islami sejak anak lahir. Begitu lahir usia 7 hari diakekahkan dengan 2 ekor kambing. Lalu Rasulullah Muhammad dipotong rambutnya. Ibu-ibu punya anak? Punya. Rambutnya dipotong, terus rambutnya ditimbang dengan emas. Berapa berat emasnya? Emas kira-kira segram berapa di sini?
Pernah beli emas nggak? Saya mah kalau bini saya yang marah-marah, saya bawa ke toko emas. Suruh ngeliat doang, lihat. Rambutnya ditimbang dengan emas, lalu emasnya dapatnya kalau setengah gram, maka emasnya dijual, uangnya disedekahkan kepada fakir miskin yatim piatu. Lihat yang kedua. Yang ketiga, usia 15 hari Rasulullah Muhammad dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari kakeknya, karena memang beliau terlahir dalam keadaan yatim. Alam yajid kayatimang fa'awa. Beliau adalah seorang anak yang terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia di Abwa ketika beliau dalam kandungan usia 4 bulan. Dipisahkan, dibawa ke Bani Sa'diyah. Rasulullah Muhammad dimasukkan ke pondok pesantren, dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari kakeknya, diasuh, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Apa hikmahnya? Karena Mekah saat itu rusak, akhlaknya bobrok, nyembah berhala, jahiliyah. Maka Allah nggak mau kalau akhlak Rasulullah Muhammad terkontaminasi dengan akhlak lingkungannya. Maka kita bisa ambil kesimpulan, pengen anaknya tidak manja, pengen anaknya jadi orang hebat. Ingat, lingkungan punya pengaruh di dalam kehidupan kita, betul? Apalagi rameh media sosial, bangsa jamiyah, al-tiktokiyah, al-igiyah, al-facebookiyah, dan lain-lain. Dipisahkan. Lalu Rasulullah Muhammad usia 5 tahun dikembalikan kepada ibunya. Maka apa hikmah Rasulullah Muhammad harus menjadi anak yatim? Satu, agar Rasulullah Muhammad menjadi manusia yang mandiri. Manusia yang mandiri, karena tidak bergantung kepada ayahnya. Usia 6 tahun pun ibunya wafat meninggal dunia. Usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Usia 47 tahun istrinya meninggal dunia. Ditinggal juga oleh pamannya. Rasulullah Muhammad menangis, ya Rabb, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling saya ini engkau wafatkan? Ternyata Allah mau. Ketika Rasulullah Muhammad bersedih, ketika Rasulullah Muhammad menangis, ditegur oleh Allah, ya Muhammad, jangan kau menangis, jangan kau bersedih, jangan kau bergantung kepada manusia, sebab manusia pasti mati. Tapi bergantung kepada Allah, Allah tidak akan mati. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mendidik anak agar menjadi anak yang mandiri. Satu, jangan biasakan anak kemauannya selalu diturutin. Ibu-ibu ini kadang-kadang terlalu sayang kepada anak sampai lupa. Betul apa betul? Maka ada falsafah Jawa nih, falsafah Indramayu. Karena ibu saya orang Indramayu, saya orang Cirebon. Ada falsafah Jawa begini. Ada nak, nik, nuk. Ada orang Jawa nggak di sini? Orang Cirebon ada. Nak, nik, nuk. Apa hikmahnya? Nak berarti anak. Setiap anak itu pengennya yang enak. Makan maunya diambilin, benar. Minum maunya diambilin, betul. Maunya semua diturutin. Tapi kalau anak selalu dikasih enak, dimanja anaknya, maka yang kedua nik. Apa itu nik? Menurut falsafah Jawa, orang Indramayu berkata, nik iku berarti niksa. Ngerti niksa? Menyiksa orang tuanya. Jika anak itu selalu dituruti apa kemauannya, maka orang tua yang tersiksa. Orang tuanya diperlakukan buruk oleh anaknya. Bahkan sampai saat ini banyak orang tua yang menjadi budak dari anaknya. Iya bayah. Ya. Yang terakhir falsafah Jawa, nak, nik, nuk. Ulangi, nak, nik, nuk. Kalau tadi nasab Nabi Muhammad bingung kan? Nak, nik, nuk. Nak itu berarti maunya yang enak-enak. Nik itu nanti akan menyiksa kepada orang tuanya. Jangan dimanjakan. Nuk yang terakhir yaitu nukari. Ngerti nukari? Orang ngerti ora? Kalau Ustaz Tifli orang Betawi, seorang Jawa. Nukari itu berarti menjadi musuh untuk kita. Bukan hanya menjadi musuh di dunia. Kalau anak kita dimanja, dia akan menyiksa orang tuanya, menjadi musuh. Bukan hanya menjadi musuh di dunia, bahkan sampai negara akhirat, banyak orang tua gagal masuk surga gara-gara anaknya menjadi musuh. Na'udzubillah. Sampai Allah wanti-wanti di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila.
Di dalam neraka, Bu, ada anak-anak yang masuk ke dalam neraka. Mereka komplain kepada Allah, menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berdemonstrasi minta keadilan kepada Allah. Mereka berkata sambil menangis, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Rabb. Saya bisa masuk neraka gara-gara emak saya manjain saya saja ya Rabb. Saya enggak sholat dibiarkan, saya tidak belajar dibiarkan, saya tidak ngaji dibiarkan. Saya bisa masuk ke dalam neraka gara-gara orang tua saya ya Rabb. Aku menuntut keadilan kepadamu ya Rabb. Apa yang kau minta wahai anak di dalam neraka? Anak itu berkata, jika aku masuk dalam neraka gara-gara emak saya, gara-gara bapak saya, gara-gara para penguasa saya ya Rabb, maka aku minta keadilan agar emak saya, bapak saya seret masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Didik anak baik, insya Allah menjadi qurrata ayun untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah memberikan tausiah sangat luar biasa di segmen kedua ini. Nah pemirsa, tiada lain dan tiada bukan adalah Kiai Haji Abdul Wahab, mohon maaf. Dan Masya Allah, terima kasih, tiada lain dan tiada bukan contoh teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Rasulullah SAW, termasuk bagaimana pola asuh terhadap anak-anak kita. Nah, kemandirian dan juga keteguhan dan juga kedewasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW telah banyak kita ambil ibrohnya, sehingga mudah-mudahan anak kita tidak menjadi anak yang manja. Nah, pemirsa, di segmen berikut, segmen ketiga, nanti kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan anak manja. Salah siapa? Namun, guru kita Kiai Haji Abdul Wahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka.